Nah, mulai dari awal peristiwa hijrah inilah kita mengenal makna hijrah yang sekarang kita rasakan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opsi, mudah-mudahan selalu terinspirasi. Insya Allah pada malam hari ini kita ngobrol perkara iman di channel O2 Hijrah. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mufid selaku penyiar. Insya Allah untuk segmen ini kita berdurasi 30-45 menit. Kemudian untuk tamu kita pada malam hari ini itu insya Allah diisi oleh seorang pendakwah, motivator, aktivis, sosok yang inspiratif, petualang, pendidik, dan tentu saja tak lepas dari aktivitas milenial lainnya. Mungkin langsung kita perkenalan sendiri saja kepada Kak Jamal, bisa dipanggil Kak Jamal. Apa kabar Kak Jamal? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Jadi apa kegiatan tadi hari ini? Alhamdulillah kita banyak sebenarnya kegiatan hari ini. Salah satunya kita baru pulang dari kegiatan kemah ukhuwah bidang keputrian Ikatan Remaja Masjid Al-Falah gabungan dengan Ikatan Remaja Masjid Kabupaten Lombok Selatan di Pantai Bidadari Banding Agung Kanal. Insyaallah. Tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang sama-sama insya Allah membawa inspirasi buat kawan-kawan khususnya generasi milenial. Jadi kesibukan selain pendakwah apa banyak sekarang? Sebenarnya kalau aktivitas utama bidang dakwah kita di penyuluh agama Islam ya, penyuluh agama Islam untuk khusus Kecamatan Muara. Selain daripada itu, saat ini juga kita khususnya saya pribadi itu aktif di berbagai macam organisasi sosial. Salah satu itu gerakan Buai Pemaca Berbagi, kemudian Jumat Berbagi, dan masih ada beberapa organisasi lainnya. Biasa, insya Allah. Memang antumnya terkenal aktivis yang luar biasa ya memang. Selain kegiatan yang itu tadi, antum juga caknya hobi juga dalam petualang nggak ya? Alhamdulillah, kita punya ke grup Muslim Petualang Muara II. Kemarin kami baru selesai mengadakan pendakian Puncak Sragi di Lampung Barat, insyaallah, dengan anak-anak Muslim Petualang Muara II. Dan dalam waktu dekat kita ada agenda rihlah, tapi baru kita rencanakan. Nanti kita musyawarahkan dulu nanti untuk aksinya sesuai berdasarkan hasil keputusan anak-anak nanti kita. Kemana rencananya Kak? Kalau kemarin direncanakan ke Bukit Kaba, Bengkulu, insyaallah. Bengkulu. Itu untuk komunitasnya campur Ahwat atau Ikhwan ya? Enggak, kalau Muslim Petualang Muara II khusus Ikhwan. Khusus Ikhwan. Kita menghindari hal-hal yang sekecil apapun ya, sifatnya sekecil apapun yang bisa menimbulkan kemudaratan. Maka untuk Muslim Petualang Muara II ini kita khususkan untuk ikhwannya. Selain itu lagi, mana yang sudah dijelajahi? Alhamdulillah, sebelum terbentuknya Muslim Petualang kita masih sifatnya individu ya. Kita masih sifatnya individu, belum. Kita masih sifatnya individu, kita merancang kegiatan, kita ajak kawan-kawan. Alhamdulillah sudah pernah ke Dempo, kemudian sudah berapa kali ke Gunung Seminung. Baru itu sebenarnya. Belum terlalu banyak. Tapi kita kalau komunitas Muslim Petualang Muara II dia bukan cuma hanya sekedar mendaki gunung, tetapi objek-objek wisata yang ada di wilayah Lombok Selatan khususnya itu yang menjadi sasaran target utama kita. Selain kita mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga berusaha untuk melakukan gerakan dakwah lah di tempat-tempat wisata yang khususnya di hutan-hutan atau di gunung-gunung. Jadi ketika para pendaki di atas gunung itu tidak ada yang memandangkan azan, maka kita datang yang memandangkan azan.
Terus ketika memang di suatu daerah, di suatu tempat wisata di situ tidak ada orang yang melaksanakan ibadah sholat, maka kami dari Muslim Butuh Alam Waradua yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi bukan hanya sekedar refreshing, sekedar ikhlas, tetapi tujuan utama kita tetap mendakwahkan ajaran agama Allah. Jadi untuk tadi apa, melaksanakan sholat ibadah segala macam di gunung itu kan dapat banyak biasa. Jadi mana itu kak? Iya, jadi kita memang tim itu sebelum berangkat kita sudah adakan briefing terlebih dahulu. Jadi mulai dari persiapan-persiapan yang awalnya itu belum terpikir, kita musyawarahkan sehingga terkadang sifatnya yang tadinya tidak terpikir muncul ketika kita bermusyawarah. Salah satunya yaitu logistik air ya. Jadi kita di gunung itu kan bawa persediaan air dari bawah. Iya. Nah tapi minimalisir mungkin kita menghemat air. Nah, jadi kadang di atas itu kita sholatnya kalau tidak kita jamak, ini kan misalnya kalau sudah perjalanan jauh seperti kemarin ke Pesagi itu kan sudah boleh kita jamak dan kita kosor ya. Nah jadi biasanya kita zuhur kita jamak dengan asar, kemudian maghrib kita jamak dengan isya, sehingga pengeluaran yang tadinya lumayan banyak untuk air itu bisa diminimalisir. Kalau misalnya memang kita sudah tidak ada lagi logistik air, maka dengan cara tayamum kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Mungkin selain itu tadi Kak Jamal juga sebagai pendidik ya. Sementara itu di mana Pak Kak? Kalau saat ini fokusnya di pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran di TPA, dan kita membantu beberapa tempat ekstrakurikuler di sekolahan itu tentang rumah tahfiz. Rumah tahfiz insya Allah seperti itu, tapi belum terlalu aktif, masih menyela-nyelakan waktu. Jadi ketika memang bisa bantu, kita bantu. Terus ketika memang ada agenda lain, terpaksa izin dulu ke sekolahan. Jadi memang belum bisa fokus di pendidikan, karena sekarang ini fokusnya masih di masyarakat. Karena status sebagai penyuluh agama itu dia lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan tidak mengesampingkan masalah pendidikan, terutama pendidikan Al-Quran. Gitu. Karena saat ini kita miris melihat anak-anak kita sekarang sudah banyak yang usianya harusnya mereka sudah bisa baca Al-Quran, tetapi pada usia itu mereka belum bisa baca Al-Quran. Maka untuk menjadi seorang pendidik Al-Quran itu harus berdasarkan dari panggilan jiwa betul, karena banyak sekali tantangan, kemudian tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi banyak fokus ke masyarakat. Banyak fokus ke masyarakat sebenarnya ini khususnya generasi milenial. Jadi bukan masyarakat tertentu, misalnya ibu-ibu saja atau anak-anak saja atau bapak-bapak saja, tetapi fokusnya sekarang itu lebih kepada generasi milenial, anak-anak usia SMP sampai usia SMA lah. Untuk rumah tahfiznya tadi yang gabung sama Atin itu kan? Untuk sementara ini kita bantu MTS Negeri. MTS Negeri Oku Selatan. Kemudian kita juga punya TPA yang sekarang dibina itu TPA-nya semi rumah tahfiz misalnya. Karena ada program menghafal juz 1 dengan juz amma di TPQ yang kita bina. Alhamdulillah dari kelas khusus kita yang kita siapkan untuk penghafalan Al-Quran itu untuk tahun 2020 saja kita sudah 60% terpenuhi target kita. Alhamdulillah di situ. Itu ada berapa itu Kak siswa-siswi? Kalau untuk yang hafal juz 1 kita, karena kemarin yang kita siapkan untuk penghafalan Quran itu belum sampai 20 orang. Belum sampai 20 orang. Jadi untuk yang hafal juz 1 itu saja baru 5 orang yang hafal juz 1. Sementara yang hafal juz amma itu ada 7 orang lah yang hafal juz amma. Itu yang paling muda umur berapa tuh? Umur 9 tahun. 9 tahun. Berarti sekitar kelas 4 SD. Iya, sekitar 4 SD. Yang paling tua umur berapa itu Kak? Usia SMP sekitar 13 tahun. Itu programnya seni pesantren atau gimana? Ya. Ada nama asramanya? Ada asrama jadi? Kalau sementara ini kita masih sifatnya
pendidikan TTQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Cuman di salah satu program wajib di pembelajaran itu menghafal Al-Quran. Jadi sementara ini kita belum punya konsep khusus untuk rumah tahfiz, makanya kita masih pakai seni rumah tahfiz ya. Karena alhamdulillah sampai hari ini juga kita masih kelimpungan cari bahan materi, kemudian cari kurikulum, kemudian nyari tambahan-tambahan ilmu lah seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali khusus untuk daerah kita di Oku Selatan ini, para pendidik Al-Quran khususnya bidang tahfiz itu mereka mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Jadi mereka punya kurikulum, kemudian punya metode pengajaran, sehingga pas ketika mengajar di lapangan mereka betul-betul terstruktur, terprogram, dan memang betul-betul ada kurikulumnya. Untuk sementara ini itu yang belum kita miliki. Jadi kita masih ya sebisanya kita ajarkan ke mereka, dan alhamdulillah walaupun masih hanya sebisanya kita, hasilnya sudah lumayan memuaskan lah seperti itu. Alhamdulillah. Itu di bawah naungan yayasan atau? Bukan. Kalau TTQ kita sifatnya berdiri sendiri, tapi kita statistiknya dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk izin operasionalnya. Oh, jadi ada bantuan juga dari Kemenak berarti? Alhamdulillah secara legalisasi Kementerian Agama yang mengeluarkan izin operasional. Sementara untuk bantuan dalam segi materi dan segi pendanaan untuk operasional, Kemenak ada program bantuan operasional pendidikan, pendidikan, dan itu tahun 2020 kemarin kita Oku Selatan alhamdulillah lumayan banyak yang dapat dari Kementerian Agama. Alhamdulillah cukup membantu itu. Lumayan. Oke, mungkin kita masuk materi kayak gitu. Mungkin pembahasan kita karena masih perdana kan. Channel ini juga memperkenalkan apa itu hijrah dan cara berhijrah dan metode-metode dakwah segala macam. Jadi mungkin menurut kakak apa sih hijrah itu? Kalau hijrah itu, hijrah ini kan awalnya diawali oleh berpindahnya Rasulullah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Awal peristiwa hijrah itu kan di situ. Ya, jadi pas ketika pada waktu itu Rasulullah sudah merasa tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan dakwahnya sementara di kota Mekah. Ingat ya, Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah bukan karena Rasulullah sudah ada sanggup lagi di kota Mekah. Bukan itu sebenarnya. Tapi karena Rasulullah menganggap untuk kondisi saat ini di kota Mekah itu sudah tidak memungkinkan lagi, dan beliau memiliki strategi. Jadi dakwah itu perlu strategi, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebelum dia berangkat pergi ke kota Madinah, beliau sudah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengkondisikan kota Madinah. Ya, kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah maka akan sangat panjang tentunya. Bagaimana saat itu sebenarnya orang-orang dari Madinah yang menghadap kepada Rasulullah meminta beliau untuk datang ke kota Madinah sehingga mereka sanggup untuk berbaiat kepada Rasulullah seperti itu untuk memeluk ajaran agama Islam. Nah, mulai dari awal peristiwa hijrah inilah kita mengenal makna hijrah yang sekarang kita rasakan saat ini. Namun saat ini hijrah itu maknanya bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi teman-teman kita khususnya kalangan milenial memaknai hijrah itu sebagai perpindahan antara perilaku kehidupan yang tadinya katakanlah dalam tanda kutip jahiliyah menuju kehidupan yang lebih dekat lagi dengan Allah, menuju kehidupan yang lebih baik lagi, lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi, seperti itu. Kebanyakan kan dari teman-teman yang hijrah, mereka memahami pengertian hijrah itu adalah berpindahnya kebiasaan hidup yang tadinya dari kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan hidup yang lebih baik lagi. Itu mungkin simpelnya seperti itu. Di dalam hijrah ini kan juga pernah dengar itu ada tingkatan-tingkatan nggak ya? Atau apa? Koma, Hamasah atau apa itu? Itu apa tingkatan-tingkatan itu, Pak? Kalau tingkatan hijrah ini yang saya pahami gitu. Jadi memang untuk tingkatan hijrahnya seorang hamba Allah ini sebagai
orang yang baru akan menjadikan dirinya lebih baik lagi? Tentu yang pertama, tingkatannya itu sebelum dia sampai ke tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan yang paling tinggi itu adalah istiqomah, tentunya istiqomah dan hijrahnya. Dia hamasah dulu, ya hamasah, kemudian di mana di sini sebenarnya masih kalau tongkat itu ditancapkan ke bumi itu dia belum mengakar, dan di sini memang kondisinya masih rentan. Maka hijrah itu hal yang harus kita lakukan yang pertama itu agar kita bisa mencapai derajat istiqomah. Yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita berhijrah adalah niatnya dulu. Jadi kita meletakkan fondasi hijrah itu kepada fondasi yang paling kokoh, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak meletakkan hijrah itu kepada sesuatu yang sifatnya salah atau sesuatu yang sifatnya rapuh. Contoh misalnya kita hijrah itu karena ikutan kawan, ikutan teman lah seperti itu ya. Maka pas ketika kita melihat teman kita ini melakukan suatu keburukan, maka kita pun akan rasanya menjadi ingin ikut lagi kepada keburukan seperti itu. Karena ketika kita berlandaskan karena manusia ini kan sifatnya salah dan lupa. Yang terkadang hari ini baik, besok menjadi buruk, atau dia menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk lagi seperti itu. Maka untuk poin pertama ketika kita hendak berhijrah itu agar kita sampai ketika tadi istiqomah, maka meletakkan fondasi hijrah itu kepada tempat yang paling kokoh, yaitu niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar hijrah kita tadi betul-betul kokoh, setelah kita meletakkan fondasi hijrah paling kokoh itu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita memahami dulu bahwa ketika kita berhijrah, kedepannya ini pasti akan banyak sekali hal rintangan. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dia tahu betul bahwa ketika dia memeluk ajaran agama Islam, ketika dia hijrah dari menyembah berhala kemudian menuju kepada agama tauhid, menuju kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu betul bahwa dia akan menghadapi risiko yang luar biasa, seperti penyiksaan, kemudian dikucilkan dan lain sebagainya. Maka ketika Bilal bin Rabah mengalami ujian tersebut, seperti dijemur di padang pasir, Masya Allah, di batu dadanya, kita bayangkan padang pasir itu kalau siang hari luar biasa panas sekali ya, belum lagi ditindu dengan batu, belum lagi disiksa oleh majikannya seperti itu. Tapi karena Bilal bin Rabah sudah menyiapkan ini sebelum dia hijrah, dia sudah betul-betul memikirkan bahwa nanti ketika dia berhijrah pasti akan tiba ujian, pasti akan datang ujian, dan dia sudah mempersiapkan diri. Seperti halnya contoh seperti sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang pemuda yang tadinya sangat kaya raya. Bahkan dikatakan kalau Mus'ab itu lewat di suatu tempat, Mus'abnya ada lagi di tempat itu, tapi minyak harumnya itu, minyak wangi itu masih bisa dicium oleh orang. Saking begitu mahalnya parfum yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini pemuda yang kaya raya, ganteng, belaga. Bahkan sampai di perang Uhud itu dikatakan ketika Mus'ab bin Umair terbunuh, dikatakan Rasulullah yang terbunuh. Karena wajah Mus'ab bin Umair itu ada kemiripan dengan wajah Rasulullah. Artinya begitu indah, begitu gantengnya Mus'ab bin Umair. Ya. Nah kemudian sudah ganteng, kaya raya, kemudian hidupnya itu dikelilingi oleh kemewahan-kemewahan. Nah tapi pas ketika Mus'ab bin Umair mengenal ajaran agama Islam, ketika dia mengetahui kebenaran ajaran Islam, dia tahu betul bahwa ketika dia memeluk ajaran agama Islam pasti dia akan menemui cobaan, terutama dari ibunya. Dia sudah paham betul itu, dia sudah paham betul. Maka pas ketika dia memeluk ajaran agama Islam, yang paling dia takuti, yang paling dia hindari adalah ibunya. Tapi lambat laun tetap ketahuan oleh ibunya, dan akhirnya Mus'ab bin Umair dikucilkan, harta kekayaannya diambil, kemudian kemewahannya diambil, tidak boleh digunakan, agar Mus'ab bin Umair kembali kepada menyembah berhala. Tapi karena Mus'ab bin Umair sudah paham bahwa nanti ketika dia berhijrah pasti akan ada ujian ini. Mus'ab bin Umair tetap kokoh pendiriannya. Mus'ab bin Umair tetap pada prinsipnya, tetap pada keyakinannya bahwa inilah yang akan terjadi. Nah, kawan-kawan yang berhijrah itu terkadang dia tidak paham ketika dia berhijrah akan menghadapi ujian yang luar biasa, sehingga ketika dia menghadapi ujian dia tidak sanggup dan ujian ini tidak siap ya. Nah inilah yang akan menyebabkan kawan-kawan yang tadinya berhijrah kemudian menjadi
down lagi, menjadi rapuh lagi, menjadi futur lagi. Akhirnya dia kembali ke masa jahiliyahnya, dan sangat disayangkan sekali. Gitu. Maka setelah meletakkan fondasi terkokoh yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah agar bisa mencapai derajat istiqomah, dia harus tahu dulu. Ketika dia berhijrah, maka dia akan memilih jalan yang penuh dengan lika-liku, jalan yang penuh dengan ujian, jalan yang penuh dengan berbagai macam rintangan. Tapi dia betul harus memahami bahwa sebenarnya ujian, rintangan, halangan ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanannya. Sampai sejauh mana Allah ingin mengetahui kesungguhan dia dalam berhijrah. Dan yang ketiga yang paling tidak kalah pentingnya dalam berhijrah itu harus diawali dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sudah ada rasa kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka dunia tadi lewat. Maka dunia tadi ya hal-hal yang bersifat keduniawian itu apa ya? Tidak ada artinya lah. Karena dunia ini kan hanya kesenangan yang menipu kata Allah. Wa hayat dunia illa mata'ul ghurur. Ingat bahwa sesungguhnya kesenangan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu saja. Dan orang-orang yang berhijrah agar bisa istiqomah betul-betul memahami bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah nikmat tertinggi dalam kehidupannya, dan itu diletakkan di posisi yang paling tertinggi. Maka kalau sudah bisa meletakkan fondasi yang kokoh, yaitu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain, kemudian memahami konsekuensi hijrahnya, kemudian hijrah karena cinta, maka insya Allah orang ini akan sampai kepada tahap yang tertinggi, yaitu istiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus, berkelanjutan, dan apa ya? Setia. Istiqomah itu lebih simpelnya setia lah, tidak menyimpang ke lain hati, berkomitmen tentang proses hijrahnya. Mungkin itu. Tadi kakak ada nyebuti futur apa? Mungkin bisa dijelaskan tak futur itu apa? Ya futur ini down bahasa gitu ya. Bahasa Inggris itu masa depan. Jadi ada bahasa terbiasa lah, terbiasa yang katakan lagi down, lagi futur, lagi turun lah gitu ya. Yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin ikut kajian, jadi mulai agak malas-malasan, agak sungkan. Dan itu biasanya diawali dari ketidakmantapan dia berhijrah. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Dan ini kawan-kawan yang lagi semangatnya berhijrah, hati-hati dengan bisikan hati. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua yang namanya syaitan laknatullah alaihi itu akan selalu berusaha menjerumuskan kita, dan cara syaitan menjerumuskan kita itu melalui bisikan hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Dan yang paling bahaya itu ayat terakhirnya itu minal jinnati wan nas. Jadi setan itu selalu bisikan kejahatan ke dalam dada manusia, dan yang bisikan itu bangsa setan itu ada juga kata Allah. Yang pertama minal jinnah. Jadi yang pertama itu dari bangsa jin. Dari bangsa jin ini dia bisikannya ke dalam hati kita. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan suatu ibadah, maka seperti dianggap bahwa ibadah itu sangat berat sekali. Sebenarnya misal kita ingin qiyamul lail, maka dianggap qiyamul lail adalah sesuatu yang sia-sia. Qiyamul lail adalah sesuatu yang sangat berat, lebih baik tidur dan sebagainya. Itu bisikan-bisikan kejahatan setan dalam dada manusia. Tapi yang paling lebih bahaya lagi itu adalah bisikan yang datang dari manusia, minal jinnati wan nas. Jadi kalau kita ingin baik kawan-kawan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Hidup itu kalau dalam pergaulan gampang. Kalau kita ingin mengetahui diri kita ini baik atau tidak baik, maka lihatlah dengan siapa kita berkawan. Kalau kawan kita baik, maka insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang baik. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang katakanlah kurang baik, maka bisa jadi kita menjadi orang-orang yang kurang baik. Kalau kita ingin memilih teman, maka lihatlah berteman dengan siapa kawan kita ini. Kalau dia berkawan dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kawan kita ini baik. Tapi kalau dia berkawan dengan orang-orang yang katakanlah kurang baik, maka kawan kita ini bisa jadi kurang baik juga kayak itu. Jadi kalau kita ingin menilai diri kita, maka lihatlah siapa kawan kita. Yaitu. Berarti kawan itu bisa jadi asbab hidayah, bisa juga jadi asbab dolal. Ya, itu artinya bisa hidayah itu dolal. Kemudian dalam hijrah itu tentu kan kita ada yang mengatakan itu dapat hidayah. Hidayah itu
Ditunggu apa dijemput apa cak mana itu sih? Inilah luar biasanya kita tentang hidayah ini. Jadi kawan-kawan, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ada nikmat-nikmat yang memang tidak diberikan kepada setiap manusia. Salah satunya itu nikmat hidayah. Jadi nikmat hidayah ini diberikan kepada orang-orang yang betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah itu, nikmat iman ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan walaupun orang itu muslim. Jadi nikmat iman itu tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan setiap orang Islam. Maka nikmat hidayah, nikmat iman itu diberikan hanya kepada orang-orang pilihan. Dan hidayah itu harus diperjuangkan. Hidayah itu harus dicari. Kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia melihat berhala, kemudian dia berpikir bagaimana mungkin kita makhluk hidup ini menyembah sesuatu yang diciptakan oleh diri kita sendiri, kemudian yang diciptakan ini tidak bisa berbuat apa-apa bahkan untuk dirinya sendiri, ya. Maka diceritakan suatu ketika pas orang-orang lagi mengadakan upacara kerajaan itu, akhirnya Nabi Ibrahim memecahkan seluruh patung, kemudian disisakan yang paling besar, lalu apanya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar tadi, ya. Pas kemudian dia ditangkap, diinterogasi, dengan mudahnya dia menjawab, ya bukan aku yang memecahkan patung-patung yang kecil, tanya saja kepada patung yang paling besar, kan? Ini nggak kakak ya waktu begitu kan, katanya kan? Ternyata orang-orang itu sendiri yang mengungkapkan bagaimana mungkin benar hati itu, tapi dia bisa menghancurkan patung-patung yang lebih kecil tadi. Nah, disitulah Nabi Ibrahim kemudian menemukan jawabannya. Kamu sendiri yang tidak meyakini bahwa benda mati bisa berbuat sesuatu, kenapa masih disembah? Nah, Nabi Ibrahim melihat matahari, Nabi Ibrahim melihat bulan, tapi semuanya terbit dan terbenam, kemudian hilang. Maka Nabi Ibrahim merasa bahwa bukanlah Tuhan kalau dia masih terbenam, bukanlah Tuhan kalau dia masih bisa terhalang oleh sesuatu. Maka Nabi Ibrahim akhirnya menyimpulkan bahwa semua ini ada zat yang Maha menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Halnya juga seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hidayah dia cari. Jadi pas ketika dia melihat kehidupan penduduk Mekah yang katakanlah tidak sesuai dengan hati nuraninya, Nabi Muhammad itu kan berhalwat ya. Berhalwat ini menyepikan diri. Sering pergi ke Gua Hira, dia di situ menyepikan diri, merenungkan tentang kondisi yang ada pada saat itu. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril sebagai wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hidayah itu perlu diperjuangkan, hidayah itu perlu dicari. Maka salah satunya agar kita dekat dengan hidayah, maka dekatlah dengan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita dekat dengan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka insya Allah kita pun akan dapatkan hidayah. Tapi ketika kita semakin menjauh dari orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka akan semakin jauh juga kita dari hidayah. Logikanya itu seperti kita ingin ikan, tapi kita tidak pergi ke pasar ikan. Maka insya Allah tidak akan dapat ikan, ya. Ataupun tidak mancing bola, ataupun tidak mancing. Kalau kita ingin mendapatkan ikan, pergilah ke pasar ikan atau pergilah ke laut, gitu ya. Beli kail, beli jaring dan lain sebagainya. Salah itu. Dari segi arti sendiri itu pengertian hidayah itu apa, Kak? Kan ada yang bilang hidayah itu kesehatan, itu juga hidayah. Jadi dari segi arti itu apa hidayah itu, Kak? Dari segi makna. Ya, jadi hidayah itu bisa diartikan apa ya? Abstrak sih sebenarnya itu. Maksudnya itu banyak versinya, tidak bisa dijabarkan secara khusus, tidak bisa dijabarkan secara khusus. Tapi yang jelas hidayah itu selalu berkaitan dengan keimanan. Jadi pas ketika seorang itu mendapat hidayah, maka sejatinya dia mendapatkan cahaya keimanan di dalam dirinya, gitu. Jadi pas ketika ada orang yang ternyata dia sudah mendapatkan hidayah, berarti dia sudah mendapatkan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu bisa juga dimaknai dengan kebaikan. Jadi pas ketika orang belum mendapatkan hidayah, semua yang dia lakukan itu walaupun baik, tidak ada nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia lakukan tadi tidak didasari dengan keimanan. Pas ketika dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Jadi hidayah itu lebih kepada petunjuk, ya. Lebih kepada petunjuk keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan hidayah,
maka setiap yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu dengan ibadah dapat Allah. Jadi hidayah itu bisa petunjuk, bisa kebaikan, bisa cahaya keimanan. Jadi banyak pengertiannya kayak itu. Tapi mungkin lebih kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk itu juga harus kita harus diperjuangkan. Kita sendiri yang sering minta kepada Allah kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksud dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Jadi untuk berada senantiasa di jalan yang lurus, hendaknya kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembah itu dengan sebaik-baik menyembah, memurnikan, artinya tidak menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk hidayah itu apalah bentuk-bentuk petunjuk hidayah itu Kak biasanya Kak? Biasanya mulai dari rasa resah. Mulai dari rasa resah dengan dosa-dosa yang dilakukan. Kebanyakan dari kawan-kawan yang pernah berdialog lah kayaknya, pernah berdialog. Kak, ngapalah ya aku sekarang mulai gak nyaman dengan kehidupan sekarang. Nah itu juga yang dilakukan, yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh para sahabat. Itu awalnya dia merasa resah dengan yang dia lakukan. Jadi dia tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak baik gitu. Dia tahu yang dilakukan itu benar-benar tidak benar gitu. Nah jadi pas ketika memang kita berbuat salah, kemudian ada rasa-rasa yang kita lakukan tadi tidak baik, maka itulah hidayah. Maka Allah sebenarnya menginginkan kita segera bertobat, menginginkan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya pas ketika kita melakukan kesalahan tapi kita tidak pernah merasa bersalah, atau kita merasa baik-baik saja. Nah ini yang bahaya. Jadi sangat beruntung sekali kawan-kawan pas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa was-was ketika kita melakukan kesalahan ini. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa tidak nyaman, merasa tidak baik-baik saja dengan kondisi yang ada sekarang, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Jadi adanya rasa was-was, ada rasa tidak nyaman dalam diri kita. Kemudian hidayah itu juga bisa diawali dari rasa keingintahuan. Biasanya di situ. Kalau kawan-kawan kita katakanlah yang awalnya mereka non-muslim, kemudian sekarang menjadi muslim, itu biasanya mereka diawali dari rasa keingintahuan, rasa penasaran. Seperti apa sih sebenarnya agama Islam itu? Bahkan ada beberapa kawan-kawan kita yang mu'alaf, itu sebenarnya mereka itu secara kebetulan saja. Jadi mereka itu ingin mempelajari Islam, tujuannya itu bukan masuk ke agama Islam sebenarnya, tapi hanya ingin belajar saja, ingin belajar saja. Tapi pas ketika dia mempelajari agama Islam, membaca suci Al-Quran, Allah turunkan hidayah kepada Allah, berikan petunjuk kepadanya. Dia merasa haus, terus menggali, terus mencari, akhirnya dia menemukan kebenaran. Maka Masya Allah banyak sekali orang-orang yang tadinya non-Islam, kemudian masuk kajian agama Islam, dia betul-betul mencintai Islam itu dengan seluruh jiwanya. Karena dia Islamnya itu melalui proses pencarian. Gitu. Beda dengan kita yang sudah lahir lah Muslim ini ya. Karena kita agak sungkan nak nyari-nyari. Nah, kalau mereka itu tidak, mereka berproses sehingga pas ketika mereka menemukan kebenaran, mereka kayak seorang pencari berlian yang tadinya susah banget mencari berlian, kemudian menemukan berlian yang sangat besar. Maka dia akan sangat menghargai berlian itu, akan sangat dijaganya betul berlian ini agar menjadi haknya, menjadi miliknya. Beda dengan kita yang sudah memang lahirlah ketemu berlian di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, jadi kita menganggap itu hal yang biasa saja. Jadi hidayah itu mungkin bisa dari keingintahuan. Ada juga katanya sih hidayah itu datang kadang karena kehilangan Kak ya. Itu apa Bi? Contoh kehilangan misalnya apa kehilangan orang tua, dari situ nimbul rasa ingin lebih dekat. Ya, sebenarnya tergantung dari bagaimana Allah mengingatkan yang bersangkutan ini. Ada kadang orang dapat hidayah cuma gara-gara mendengarkan lagu-lagu. Ada tuh
ya, mendengarkan lagu apa tuh? Saya lupa judul lagu Opik itu. Ada orang dapat hidayah cuma gara-gara dengerin lagu Wali Tomat itu kan, dapat hidayah. Ada beberapa yang kemarin sempat saya baca statusnya, alhamdulillah beliau betul-betul menemukan hidayah dari situ. Ada juga orang yang menemukan hidayah itu setelah melihat kematian. Benar tadi, jadi pas ketika dia melihat proses kematian itu, jadi pas ketika dia mendampingi keluarganya yang sakaratul maut. Jadi orang kalau melihat seorang yang menghadapi sakaratul maut itu sedemikian susahnya, sedemikian payahnya, kemudian dia itu berpikir bahwa bagaimana dia nanti, bagaimana pas ketika dia meninggal nanti, sementara dia masih dalam keadaan berdosa, maka bisa jadi lebih susah daripada ini sakaratul mautnya. Dan ini masih ketika berada di dunia. Bagaimana nanti pas ketika sudah berada di alam kubur? Ya tentunya akan lebih susah lagi, akan lebih payah lagi, akan lebih menyakitkan lagi seperti itu ya. Maka terkadang orang tersentuh atau mendapat petunjuk dari Allah itu dari hal-hal yang semacam itu tadi. Dan itu sebenarnya menjadikan suatu pelajaran kita kalau misalnya kita menyaksikan kematian, iman kita itu bertambah. Karena kita mengingat ya, terbayang-bayang akan kematian, bagaimana kita yang masih banyak dosanya, terus bagaimana ketika kematian ini datang sementara kita belum bertobat kepada Allah. Maka kita akan mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih beriman lagi, menjadi lebih saleh lagi, menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga Allah itu menurunkan hidayah lewat perantara temannya. Ada juga yang seperti itu. Ada yang lewat perantara keluarganya. Jadi ada banyak cara, ada banyak cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi bukan hanya satu, bisa lewat kehilangan atau lewat teman atau lewat macam-macam lah, berbagai macam caranya. Saya kira seperti itu. Mungkin nggak kita mendapatkan hidayah itu melalui ibadah, misalnya kita sholat taubat dulu, atau melalui dengar-dengar ceramah, atau langsung dapat hidayah, mungkin nggak itu? Kalau langsung tiba-tiba langsung dapat hidayah, kayaknya belum pernah dengar dari pengalaman. Kita kan tahu sesuatu itu biasanya dari pengalaman, dari membaca atau dari mendengar gitu. Tapi kalau orang tiba-tiba dapat hidayah saja, kayaknya belum pernah dengar gitu. Tapi biasanya orang tuh dapat hidayah lewat proses, lewat seperti yang sudah disebutkan tadi. Bisa karena dia melihat sakitnya kematian, bisa karena dia ada keresahan di dalam dirinya, tidak nyaman dengan hidupnya sekarang ini. Ada banyak teman-teman kita yang tadinya bergelimang dengan maksiat, tapi semakin dia bermaksiat, semakin dia tidak menemukan kenyamanan, tidak menemukan ketenangan di dalam dirinya. Tapi pas ketika dia melihat orang berangkat ke masjid, kemudian khusyuk beribadah, itu kok kayaknya nikmat tuh ya. Bahkan ada orang yang cuma melihat orang mukmin makan dengan lahapnya itu, dengan tenangnya, dengan nikmatnya itu dia merasa iri ya. Padahal dia orang yang kaya raya, dia orang yang hidupnya sederhana saja tapi muslim. Ketika ditanya kenapa saudara bisa makan demikian nikmat, kenapa saudara bisa makan demikian lahapnya, padahal yang dimakan itu biasa-biasa saja ya. Apa yang dijawab oleh teman kita muslim tadi ya, bahwa kami sebagai seorang muslim sebelum makan itu mengucapkan doa, dan doa itu sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan nikmatnya makan itu bukan terletak pada gulanya, bukan terletak pada apa yang dimakan, tapi nikmatnya makan itu letaknya ada pada kesyukuran atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang non-muslim itu jadi kagum luar biasa, dari situ dia mendapatkan hidayah. Ada juga yang mendapatkan hidayah dari lagu-lagu. Jadi tidak semua lagu itu dihukumi haram. Tidak semua lagu itu, tidak semua musik itu dihukumi haram, karena ada juga ternyata musik-musik lagu-lagu itu mendatangkan hidayah, mendatangkan hasanah, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengar. Tentunya dengan garis bawah atau tanda kutip, dengan tidak mengalahkan kecintaan kita kepada zikrullah, kepada bacaan Al-Quran dan sebagainya. Jadi kayaknya kalau misalnya tiba-tiba langsung dapat hidayah, kayaknya belum dengar gitu ya. Selalu lihat proses biasanya. Ya tadi kan sama-sama kita bahas hidayah itu kan perlu kita jemput. Mungkin kan ada kan dari kawan-kawan kita nih sudah sering salat taubat,
Cuman masih belum merasakan kenyamanan dalam beribadah mungkin. Jadi makanya ditanyakan tadi, mungkin nggak kira-kira dengan rajin sholat dengan itu mendapatkan hidayah tersebut? Sebenarnya ketika teman kita sudah mau melaksanakan sholat, kemudian sudah mau pergi ke masjid, sudah mau ibadah, baca Al-Quran dan sebagainya, sebenarnya hidayah itu sudah ada dalam dirinya, sebenarnya. Tinggal lagi penyempurnaannya. Kenapa kita sholat itu kadang tidak merasakan imannya ibadah, tidak merasakan imannya sholat? Ini ada banyak faktornya, tapi faktor yang paling penting yang perlu kita ketahui, kenapa kita masih belum bisa khusyuk dalam sholat itu bisa jadi karena ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang kadang kita berusaha untuk khusyuk sekali dalam sholat, ingin sekali merasakan kenikmatan dalam ibadah, tetapi kita belum pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dan ini perlu kita waspadai. Bisa jadi penyebabnya itu karena ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau ada kesalahan kita yang belum dimaafkan oleh orang yang pernah kita sakiti, dan itu menjadi pengaruh dalam diri kita, menjadi pengaruh dalam ibadah kita, atau ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Jadi penyebab sholat kita tidak bisa khusyuk atau kita tidak bisa menikmati ibadah kita, tidak bisa menikmati sholat kita itu, yang pertama bisa jadi karena ada dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bisa jadi ada kesalahan kita yang belum dimaafkan oleh sesama manusia. Kita berbuat salah kepada manusia, lalu orang tersebut tidak ridho, dan itu bisa berpengaruh kepada kualitas ibadah kita. Lalu yang ketiga bisa jadi karena ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita susah berkonsentrasi. Karena Imam Ghazali juga pernah mengatakan bahwa kalau kalian memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam diri kalian, maka kita akan cenderung berpikir hal-hal yang haram. Artinya kita akan susah berkonsentrasi dalam memikirkan hal-hal yang sifatnya kebaikan, yang halal. Ya. Kita akan selalu berpikir yang halal. Bahkan dalam sholat pun itu ujiannya luar biasa. Termasuk kita tidak bisa khusyuk. Oke lah kalau masalah khusyuk ya, khususnya kita awam ini mungkin tidak seperti khusyuknya Rasulullah, tidak seperti khusyuknya para sahabat. Tapi paling tidak kita menikmati ibadah, menikmati betul ibadah. Jadi sholat itu setiap gerakannya kita nikmati, setiap bacaannya kita nikmati. Namun terkadang kebanyakan kita ini melaksanakan ibadah, khususnya sholat itu dengan kilat ekspres gitu ya, selesai ya, kadang 2 menit selesai. Yang lucunya lagi, kita ini sholat berjamaah itu jauh lebih lama ketimbang kita sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah bisa durasinya 5 menit, sholat sendirian itu bisa 3 menit ya, bahkan 2 menit. Harusnya sholat yang sendirian itu lebih lama daripada sholat berjamaah. Harusnya kita rukuknya bisa lebih lama, ayatnya bisa lebih panjang kita baca, seperti itu. Terkait dengan hidayah ini tentu ada suatu proses namanya taubat itu. Itu langkah awal taubat itu apa yang harus dilakukan biasanya? Ya, biasanya kalau kita ingin bertobat kepada Allah, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengingat kesalahan yang pernah kita perbuat. Tidak bisa kita menyesali sesuatu kalau kita tidak ingat. Kita tidak bertobat nih, apa yang kita tobatkan? Ya misalnya kita mungkin pernah bermaksiat, maka itu yang harus kita pertobatkan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang beriman, bertobatlah kepada Tuhan benar-benar taubat. Jadi ketika kita hendak melakukan suatu pertobatan, baik itu dengan sholat taubat, katakanlah dengan mandi besar dan sebagainya, ada proses-proses pertobatan di situ. Kalau kita melakukan dosa-dosa besar, maka poin yang pertama harus kita lakukan adalah mengingat dulu dosa apa yang pernah kita lakukan. Gitu. Jadi pas ketika kita memang ingat dengan dosa yang kita lakukan, maka kita berazam, kita berniat betul kepada Allah, kita berjanji betul kepada Allah bahwa dosa yang pernah kita lakukan ini tidak akan pernah kita lakukan lagi. Kalau kita tidak ada dosa yang pernah kita perbuat, katakanlah ya, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat dosa. Hari ini pun kita berbuat dosa. Tapi biasanya yang namanya taubat itu dari dosa-dosa yang besar, bermaksiat, kemudian berzina, intinya kemungkaran kepada Allah, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ akan muncul pertobatan. Jadi seperti kayak ada rasa penyesalan di dalam diri kita. Jadi setelah kita mengingat,
kemudian ada rasa penyesalan dalam diri kita. Dan itu yang akan mendorong kita untuk membimbing kita kepada pertobatan kepada Allah. Rasa penyesalan tadi. Maka kalau tidak ada rasa penyesalan, tidak bakalan. Karena banyak teman-teman kita tuh yang dia sudah berbuat salah, kita nasihati dia sungai dia. Karena tidak ada penyesalan. Dia melihat, aku baru cari ini, kawan aku tuh lebih ini lagi, dia sebaiknya. Kalau sudah seperti itu maka susah cahaya keimanan tadi, susah petunjuk dari Allah akan datang kepada seorang yang katakanlah masa bodoh lah dengan apa yang dia perbuat. Jadi yang pertama tadi mengingat dulu, kemudian yang kedua berusaha memunculkan rasa penyesalan. Dan untuk memunculkan rasa penyesalan itu kita harus pikirkan dampaknya. Misal seperti kita berzina dengan katakanlah dengan orang-orang yang bukan mahramnya kita, katakanlah seperti itu. Bukan mahram, maksudnya dengan orang-orang yang bukan halalnya kita. Karena berzina seperti itu. Kita bayangkan bagaimana nanti kalau ini menimpa anak-anak kita, bagaimana kalau ini menimpa adik kita, bagaimana ini kalau menimpa orang-orang yang kita sayangi. Itu akan sangat luar biasa satunya gitu kan. Jadi kita memposisikan diri sebagai orang yang menjadi korban. Ya. Kalau kita misalnya pernah membunuh seorang, bagaimana dengan hal ini kalau terjadi kepada adik kita nanti, misal suami yang kita bunuh. Jadi pas ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang menjadi korban, maka insya Allah akan muncul rasa penyesalan dalam diri kita. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang selalu egois, ada susah. Untuk sholat taubat itu kapan harus kita lakukan? Sholat taubat itu tidak ada waktu-waktu khusus ya untuk sholat taubat ya. Tapi yang paling bagus itu tadi sepertiga malam. Jadi sepertiga malam. Dan inilah ya, kemarin pernah sempat ngobrol juga sama kawan-kawan. Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang sangat luar biasanya merindukan kita. Di tengah malam itu kadang ada bicara Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan kita. Misalnya dengan rasa ingin buang air, atau dengan ada suara kucing, kemudian misalnya ada anak kecil menangis. Sebenarnya cara Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan kita agar kita melakukan ibadah di tengah malam. Entah itu tahajud 2 rakaat atau salat sunnah tasbih dan lain sebagainya kalau sunnah. Tapi kadang kita tidak pandai membaca membaca tanda kasih Allah ini. Jadi pengen buang air kecil lagi gitu. Sudah mau air kecil sudah gitu lagi gitu kan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kadang pas kalau kita lihat jam ternyata sudah jam 3 atau mendekati subuh kan sudah jam 2, setengah 3 fajar. Itu tempat-tempat yang sangat mustajab, tempat-tempat yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita melakukan sujud malam. Tapi karena kita ini lebih banyak lalai ya gitu, dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka salat taubat itu yang paling bagus memang dilakukan di tengah malam. Karena kalau siang rasanya tidak bisa maksimal ya, tidak bisa khusyuk. Ada banyak godaan, ada banyak ujian dari lingkungan sekitar. Tengah malam lah diawali dengan salat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan salat taubat, lanjutkan salat hajat, ditutup salat witir. Itu lebih bagus, lebih baik. Sepertiga malam itu hitungnya dari mana sih? Ya, jadi sepertiga malam itu artinya sepertiganya yang sudah lewat. Satu bagian yang belum lewat menjelang subuh. Kalau 1/2 malam itu kan jam 12 pas tengah-tengah ya. Jam 12. Kalau 1/4 malam artinya satu malam itu bagi 4 kan. Nah kalau 1/3 itu sekitar pukul mulai dari jam 2 lah mungkin sekitar jam 2 setengah 3 ya. Setengah 3 sampai jam setengah 4 lah itu 3 malam. Dihitung dari Ba'da Isya Ba'da Maghrib Ba'da Isya. Untuk taubat sendiri itu taubat nasuha itu yang seperti apa itu taubat nasuha itu? Taubat nasuha itu taubat yang kita lakukan dan kita tidak mengulangi. Itu taubat nasuha. Jadi misal kita pernah pernah ada sholat lah katakan seperti itu. Pernah ada sholat sekali dan itu kita lakukan karena kesengajaan bukan karena unsur-unsur yang lain. Misal ketiduran dan sebagainya. Itu sengaja ada sholat karena nge-game misalnya. Biarnya tanggung nih asar. Dengar lagi lah selesai. Tapi datanya tiba-tiba azan maghrib nyampe. Akhirnya asalnya tertinggal.
Nah, setelah itu dia menyadari, oh ternyata salah nih. Ini meninggalkan salah kan termasuk dosa besar juga ada. Jadi kemudian ada rasa penyesalan di dirinya. Kenapa tadi nge-game, kenapa rasa asal dulu. Ini dia menyesali perbuatan itu. Dia berazam, berjanji kepada Allah, ya Allah, ini kesalahan yang pertama kali aku lakukan, meninggalkan salah apa, dan ini yang terakhir yang aku lakukan. Besok-besok tidak bakal melakukan lagi. Jadi dengan adanya dia berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan lagi, itu yang dikatakan taubat nasuha. Jadi taubat yang sebenarnya sesungguhnya, dan dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dan berkomitmen. Yaitu betul-betul di jalan kenyanian. Jadi besok-besoknya kalau sudah mau puasa sudah langsung dia selesaikan apa itu dia akhiri permainannya gitu. Ketika azan dia langsung ke masjid gitu kan. Dia tidak mengulangi. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang sesungguhnya, taubat yang tidak kesalahan yang tidak diulang lagi setelah dia bertobat. Seperti itu. Dalam bertobat ini ada tidak hal-hal yang tidak bakal diterima tobatnya juga? Yang pertama tobat yang dilakukan bukan karena niatan karena Allah. Jadi ada tobat yang luarnya saja ya, casingnya saja dia bertobat, tapi ada maksud-maksud lain di balik pertobatannya itu. Tobat modus. Nah, modus. Bisa jadi karena ada yang diincar, bisa jadi ada yang jadi target lain gitu. Ada banyak orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah yang sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang semacam itu. Atau tobat yang ketika dia bertobat, lantas dia mengulang lagi kesalahannya, bermaksiat lagi, kemudian mengerjakan kemungkaran lagi, kemudian mengerjakan ini yang paling bahaya, mengerjakan kemusyrikan lagi. Maka tobat-tobat yang seperti itu ya bisa jadi tobat yang sia-sia kan. Karena perintah Allah itu taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya taubat. Jadi pas ketika memang sudah taubat, keinginan Allah itu ya menjadi orang-orang muttaqin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi tujuan dari pertobatan itu adalah orang-orang yang bertakwa dan bersegeralah kepada mengingat Allah, bersegeralah kepada ampunan Allah, rahmat dan ampunan Allah. Maka Allah akan mensegerakan surga yang seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan taubat itu sendiri, tujuan akhirnya adalah muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang betul-betul betul-betul istiqomah dengan pertobatannya. Dia tidak bisa dikatakan bertakwa kalau dia tidak istiqomah dengan pertobatannya. Jadi cuma bisa dikatakan sebagai orang yang betul-betul bertobat ketika dia bisa istiqomah dengan berkomitmen dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Untuk dosa-dosa sendiri itu ada tidak yang tidak bakal diterima Allah tobatnya? Pernah baca sih syirik itu tidak bakal diterima nggak? Jadi seperti ini, bukan tidak bakal diterima. Maksudnya seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Maksudnya bukan ketika orang tersebut sudah melakukan pertobatan. Jadi setiap inilah yang kita perlu berbangga diri sebagai umat Muhammad dan sebagai umat Nabi Muhammad ini. Jadi setiap kita sebagai seorang Muslim ini, walaupun dia mengerjakan dosa besar, walaupun dia mengerjakan kemungkaran, suatu saat nanti kalau di dalam dirinya masih ada sedikit saja nilai keimanan, masih ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, dia katakan Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi walaupun kebaikan itu hanya sekecil atom lah, yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal ada seorang mengerjakan kemaksiatan, sementara selama hidupnya dia juga pernah mengerjakan kebaikan. Nah, kemaksiatannya ini tadi dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati. Maka insya Allah selama masih ada iman di dalam dirinya, selama masih ada kebaikan, selama masih ada kalimat la ilaha illallah, maka setelah dia melakukan peleburan dosanya, setelah dia dia lakukan penghapusan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walau alam ya bagaimana caranya. Mungkin dimasukkan dulu sebulan ya, atau dimasukkan dulu dicelup dulu ya, walau alam subhanallah yang tahu. Setelah bersih dosa-dosa maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kemusyrikan sampai dia mati dan dia belum bertobat. Tapi ketika dia mengerjakan kemusyrikan, lantas dia menyadari bahwa itu salah dan dia bertobat, maka itu yang diberitakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan ada wasiat-wasiat Allah, ada pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an itu. Salah satunya ada beberapa wasiat yang Allah pesankan, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kemudian alam adilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, jangan menyembah setan. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi la tusrik billah inna syirka la zulmun azim, jangan sekali-kali menyebutkan Allah. Sesungguhnya menyebutkan Allah dosa yang sangat besar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, dan jangan kalian menyembah sesuatu selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jadi ada pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an itu, dan banyak pesan-pesan tentang ketauhidan. Jangan menyembah sesuatu selain Allah. Allah itu sudah berulang kali dia mengingatkan dalam Al-Qur'an itu, jangan menyembah sesuatu selain Allah. Maka kalau sudah berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masih juga dilanggar, artinya Allah tidak ada salahnya lagi di situ. Betul-betul orang ini betul-betul tidak mengindahkan peringatan dari Allah. Maka inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kawan-kawan, pentingnya kita diingatkan setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ciri-ciri orang muslim itu adalah bertauhid. Ciri-ciri orang muslim itu ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka dia betul-betul menghindarkan diri dari segala macam bentuk penyembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Psikolog cak mana kalau ada seorang hamba ini, dia rajin berbuat baik, amalnya segala amal perbuatannya baik lah. Tapi si fulan ini jarang beribadah, bahkan hampir tidak pernah. Kadang sholat 5 waktu tidak sesenggol. Tapi beliau ini rajin sedekah, rajin berbuat baik, sering ramah dengan tetangga segala macam. Itu cak mana? Ya, kita bisa pahami dari yang pertama hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi barang siapa yang mendirikan salat, maka dia benar-benar telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka dia telah benar-benar merubuhkan agamanya. Jadi sebaik apapun gentengnya, sebaik apapun plafonnya, sebaik apapun isi rumahnya, kalau tidak ada tiangnya rubuh. Tidak bisa ditempati juga, kan? Logikanya seperti itu. Jadi kebaikan itu tidak bisa hanya dilakukan kepada sesama manusia saja. Pesan Allah dalam Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada pesan itu, wa ta'awanu, dan saling tolong menolong kalian 'alal birri, dalam kebaikan. Itu yang pertama pesan Allah. Jadi tolong menolong dalam kebaikan itu maknanya kepada sama manusia. Hablum minan nasnya. Wa taqwa itu hablum minallahnya. Jadi ada pesan kebaikan di situ yang Allah perintahkan. Yang pertama kepada sama manusia. Tapi tidak cukup hanya kepada manusia saja, tetapi kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal malal birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia juga dia. Sia-sia dibangun rumah tapi tidak ada fondasi, itu ya. Sayang. Dia cuma baik di mata manusia saja, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia kurang baik. Bisa disayangkan orang-orang seperti ini ya, sangat sayang. Jadi kalau dia sudah baik kepada sama manusia, akan sangat lebih baik lagi ketika dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Jadi lebih diprioritaskan dulu hablum minallah ya. Karena ketika kita baik itu fondasi. Ketika kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan berbuat baik kepada sama manusia. Tapi kalau kita hanya berbuat baik kepada Allah saja pun salah. Naik haji 7 kali, tapi ada orang kelapatan tidak dihiraukan, itu salah. Pengen naik haji terus-terusan, tapi dia mampu sebenarnya untuk memberangkatkan tetangganya untuk umroh, memberangkatkan bapaknya untuk umroh, memberangkatkan saudara-saudaranya untuk umroh, tapi dia mementingkan dirinya sendiri, itu salah. Jadi memang yang paling baik itu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi baik itu kepada sama manusia. Prioritasnya belum minallah. Mungkin terakhir Kak, pesan-pesan untuk kawan-kawan yang berhijrah dan bertaubat nih, apa yang perlu disampaikan? Jadi kawan-kawan,
banyak kita saksikan kawan-kawan kita yang sudah menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menyanyiakan hidayah itu. Ini kembali lagi kepada masa kejahilian. Maka pesan buat kawan-kawan, buat diri pribadi, buat kita semuanya, untuk mengokohkan hidayah itu, maka diperlukan suatu jamaah. Jadi pas ketika kita memang dalam sama-sama menyongsong hidayah, sama-sama memperbaiki diri ini dengan jamaah, insya Allah kita akan lebih kuat. Kita yang dikatakan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh kalian kepada tadi agama Allah, mendapatkan hidayah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ketika kita sudah menjauhkan diri dari jamaah, ketika kita sudah menjauhkan diri dari orang-orang yang saleh, ketika kita sudah menjauhkan diri dari orang-orang yang baik, maka kita ada yang salah dalam diri kita. Nah, bisa jadi kita tergelincir lagi, bisa jadi kita berbuat salah lagi karena tidak ada yang saling menguatkan satu sama lain. Mungkin itu pesannya. Jadi pesannya tetap berjamaah dalam kondisi apapun, tetap berjamaah. Walaupun di jamaah itu terkadang banyak yang tidak kita suka, tapi tetaplah berjamaah. Walaupun di dalam jamaah itu ada tukang kompor-kompornya, ada tukang segala macam, tetaplah berjamaah. Karena disitulah kita akan menemukan kekuatan. Di situ kita akan menemukan semangat, motivasi untuk memperbaiki diri, kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah rahmat. Oke, mungkin itu saja obrolan kita malam ini, Kak. Mungkin insya Allah ke depannya akan kami undang lagi dalam segmen Ustaz menjawab. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami obrolkan, sahabat Ausi. Kedepannya insya Allah akan ada seksi tanya jawab itu. Mungkin bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan seputar hijrah, taubat ataupun hidayah, dapat langsung menyampaikan pertanyaan di komen-komen di bawah. Kemudian jangan lupa like dan subscribe, share jika merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ausi.